SOP ketukan tartil pada nun wiqayah. Nun wiqayah, Anda pernah dengar? Nun wiqayah, apa itu? Nun wiqayah adalah tambahan bunyi ni, selalu ni, yang dimunculkan pada saat membaca tanwin, di mana tanwin berhadapan dengan hamzah wasol. Kasat matanya secara mudah kita lihat di Quran Indonesia, rasam imla'i, nun wiqayah berbentuk ni kecil, ni bunyinya, dan dia memang nun dengan kasrah kecil, ni. Ya, di Quran Indonesia seperti itu saya lingkari. Seperti bentuknya nun wiqayah itu seperti itu. Ya. Sementara kalau kita lihat nun wiqayah kita bandingkan dengan rasam Utsmani, itu berbeda. Ya, di Quran Indonesia bentuknya ni kecil, ya. Di rasam Utsmani dia bentuknya tanwin. Ya, tanwin. Nah, ketika orang berpindah mushaf dari Quran Indonesia ke rasam Utsmani agak sedikit bingung di sini. Ya, karena kode bunyi ni hilang. Ya, dia dikembalikan ke bentuk aslinya yaitu tanwin. Karena memang asalnya adalah tanwin. Ya, asalnya adalah tanwin. Nah, di sini saya ingin memahamkan kepada Anda ya proses terjadinya ni ini. Tanpa menghilangkan tanwin ya sesuai dengan bentuk aslinya di mushaf Rasam Utsmani, namun Anda juga tidak terlewat bunyi ni-nya. Ya, jadi saya cenderung memberikan bekal kepada Anda bagaimana membaca sebuah skrip ya, tanwin kemudian ada tambahan bunyi ni-nya di sana. Nah, saya ingin jelaskan. Baik ya. Kita mulai konsentrasi ke arah sana. Kita akan belajar tentang nun wiqayah, yaitu munculnya tambahan bunyi ni pada tanwin ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Baik, Anda masih ingat pelajaran yang lalu sukun bin tanwin? Saya ungkit lagi nih, karena memang dari sini berangkatnya. Ya, sukun bin tanwin, sukun asalnya dari tanwin, sukun anaknya tanwin. Nah, di sini saya ingin coba merambat alur pikirnya untuk menjelaskan kepada Anda tentang nun wiqayahnya. Tun, tanwin menjadi sukun, faham? Tin, tanwin menjadi sukun, tin. Tan menjadi sukun, faham? Iya. Dari situ kita sudah tahu bahwa sukun asalnya adalah tanwin. Ya. Bila Anda paham, maka juga Anda akan tahu ya bahwa sukun bisa dipadatkan menjadi tanwin. Dibalik pikirannya. Ya. Dibalik pikirannya. Nah, logika nun wiqayah ada di sini. Logika nun wiqayah ada di sini. Ya. Kita telusuri. Nah. Oke ya. Perhatikan di sini. Nanti Anda akan jumpai kasus ya. Nah, ini untuk yang belajar bahasa Arab. Untuk yang belajar bahasa Arab ya. Perhatikan baris satu. Ya. Hamzah wasal di tengah dia dipakai, suruh diabaikan. Pesannya memang begitu, hamzah wasal dia dibaca kalau di awal saja. Nah, ini di tengah nggak dipakai, saya coret ya. Nah, ketika saya tutup hamzah wasalnya, maka bertemulah sukun dengan sukun. Kalau ada sukun ketemu sukun, ini kredit nih, error bacanya, nggak bisa dipaksakan. Sukun pada lam nggak bisa dibaca. Kalau mau dibaca, dipaksakan juga, jelek. Ya, contohnya misalnya saya paksa nih, nggak bisa dibaca kok dibaca, ya. Tutun tu titin ti tatan. Susah kan? Susah. Nggak ada konsep begitu. Konsep dua sukun itu hanya ada nanti di wakaf, di tengah-tengah nggak ada, ya, nggak ada. Nah, ini bermasalah nih. Ketika bermasalah seperti ini, ya, orang Arab memberikan solusi, kasrahkan sukun yang pertama, yang duluan. Jadi yang tadinya tutut menjadi tutunil. Bacanya bukan tun lagi tapi tunil. Anda paham? Dari sini Anda paham? Oke, saya ulangi. Oke ya, saya ulangi. Ini penting sekali, tolong diingat.
Hamzah wasol di tengah bacaan diabaikan, tidak terpakai. Paham? Muncullah sukun ketemu sukun. Paham? Sukun yang kedua nggak bisa dibaca, error. Ya, orang Arab nggak biasa baca seperti itu. Nah, ketika ada dua sukun, orang Arab memberikan solusi, kasrahkan sukun yang duluan. Oke? Kasrahkan sukun yang duluan, sehingga ada solusi itu. Paham? Oke, kalau anda paham, kita meningkat ke berikutnya. Lihat baris atasnya. Tadi sebelum menjadi tutunil, awalnya dia adalah tutun, ya kan? Paham? Ya, saya kembalikan ke awal lagi. Sukun ketemu sukun. Kita hubungkan dengan baris 2. Lihat, tutun itu dipadatkan lagi menjadi tanwin. Istilah akarnya di sini muncul nun wiqayah. Ya, tutun saya akan pakai logikanya untuk kias terhadap tanwin. Bagaimana cara membaca tanwin ketemu hamzah wasol? Perhatikan, tun yang di atas sukun disamakan dengan tun yang di bawah bentuknya tanwin, karena memang sukun asalnya tanwin bisa dibolak-balik. Ya, sekarang saya balik dari sukun menjadi tanwin. Oke? Cara membaca tanwin sama. Ya, sama. Lihat. Ya, sukun dijadikan tanwin, dipadatkan. Cara bacanya sama. Ya, untuk membaca tanwinnya, ya, ikuti coba. Tutun saya pecah menjadi nun sukun. Sama dong sama yang atas. Iya, sama sama yang di atas. Ya. Tanwin diurai menjadi sukun lagi. Caranya seperti itu. Ketemulah dua sukun. Tadi sebelumnya kita udah tahu, ketika ada dua sukun, kasrahkan sukun yang pertama. Maka yang bawah pun sama. Bacanya sama. Tutunil, titinil, tatanil, ta. Oke ya? Menjadi ni, tahu? Tahu? Iya. Tadinya sukun ketemu sukun, karena nggak bisa dibaca, yang duluan ni-nya dikasrahkan ni. Oke ya. Nah, di Quran Indonesia ni yang seperti itu digeser ke bawah alif, bawah hamzah wasol, ya, menjadi ni kecil. Menjadi ni kecil, itulah asal usulnya ni kecil dari situ. Sebelumnya adalah tanwin, diurai menjadi nun sukun, karena ketemu dengan sukun nggak bisa dibaca, dikasrahkan menjadi ni. Di Quran Indonesia ditulis jadi ni kecil seperti itu. Nah, di Rasm Utsmani ni kecil nggak ada. Dia dimunculkan asli sebagai tanwin. Maka yang dibaca ni adalah tanwinnya itu. Ya, ketukan kedua pada tanwin itulah yang menjadi ni. Anda paham? Nah, itu dia. Di Quran Indonesia ni kecil, di Quran Madinah dia dibalikkan menjadi tanwin. Makanya yang menjadi ni adalah ketukan keduanya tanwin. Nah, itu dia, lihat ya. Nah, yang menjadi ni adalah ketukan keduanya tanwin. Nah, sekarang Anda sudah tahu tentang nun wiqayah. Nun wiqayah adalah tambahan bunyi ni kecil pada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol. Konsepnya adalah karena tanwin diurai menjadi sukun, sukun ketemu sukun, nggak bisa dibaca. Maka sukun pada ni, pada nun sukun itu dikasrohkan menjadi ni. Itu nun wiqayah. Anda sudah tahu ya, simbol nun wiqayah di dalam Rasm Utsmani itu berbentuk tanwin idhar, tanwin yang ketukannya dua. Ya, kalau di Quran Indonesia ni kecil. Ya. Nah, kita melihatnya tanwinnya itu ketemu dengan hamzah wasol. Ya, tanwin ketemu dengan hamzah wasol. Habis hamzah wasol pasti sukun atau pasti tasdid. Sehingga apabila ada tanwin ketemu hamzah wasol, yang berikutnya sukun atau tasdid, bacanya pasti melalui proses nun wiqayah ini, memunculkan bunyi ni. Nilainya 1 pada ni. Ya. 1. Metuknya tetap tanwin 2, ya. Bunyi ni-nya muncul pada ketukan kedua tanwin. Ya. Teknik mengetuknya tanwinnya yang diketuk. Oke ya. Setiap tanwin idhar bertemu dengan hamzah wasol, berikan padanya 2 ketukan. Ya.
sambil berbunyi ni pada ketukan keduanya. Ketuk tanwinnya, ya, ketuk tanwinnya karena nilai 2 itu melekat pada tanwin. Bunyi ni dimunculkan pada ketukan keduanya tanwin. Nanti kita akan praktekkan. Oke ya, kita akan simulasikan nanti ya cara membaca nun wiqayah, baik ketemu sukun maupun ketemu dengan tasdid. Tentunya dibaca dengan tartil, rapi, kanan ke kiri, tidak tersendat, enggak dat ya, enggak berhenti kecuali di wakaf. Baik ya, kita akan coba simulasikan pelan-pelan. Sebelum kita simulasi sungguhan, kita sambil analisa ya. Coba perhatikan di sini ya. Tutun ketemu aldu ya. Tu karena sukun ketemu sukun, maka sukun yang duluan dikasrahkan ya. Sukun yang duluan dikasrahkan, itu nun wiqayah. Sukun yang duluan dikasrahkan, itu nun wiqayah. Ketika bentuknya adalah tanwin ya, kita lihat ni muncul pada ketukan kedua tanwin, masuk ke sukun atau ke tasdid nanti ya. Nit kalau sukunnya nil, nah di sini masuknya ke tasdid jadi nit. Oke ya, lihat ketukan kedua tanwin berbunyi nit masuk ke tasdid ya. Lihat ketukan kedua tanwin berbunyi nit langsung masuk ke tasdid ya. Itulah nun wiqayah ya, bisa ketemu dengan sukun, bisa ketemu dengan tasdid ya. Sekarang udah tahu ya tentang nun wiqayah, bentuknya ada tanwin namun bertemu dengan hamzah wasol, yang sudah itu sukun atau tasdid. Nilainya yang ikut tanwin, ketuk 2, bunyi ni ada di ketukan keduanya tanwin. Nah, teknik mengetuknya ya tanwinnya yang diketuk ya. Nah ini nun wiqayah yang ada di Rasm Utsmani. Ingat, karena tidak ada ni kecilnya, jelilah dengan rumus tadi. Tanwin ketemu hamzah wasol pasti memunculkan nun wiqayah ini ya. Kita akan simulasikan ya. Contoh yang tadi menjadi sebuah formasi tartil, bacaan tartil, bacaan yang rata ya, terus menerus dawam ya, intervalnya sama ya, tidak tersendat ya. Fokus pada nun wiqayah ya, fokus pada nun wiqayah dengan tetap konsentrasi pada simbol-simbol yang lain dalam skrip Rasm Al-Utsmani. Tutunil tu titinil ti tatanil ta, tutunit tu titinit ti tatanit ta, tutunil tu titinil ti tatanil ta, tutunit tu titinit ti tatanit ta, tutunit lu titinit li tatanit la, tutunit tu titinit ti tatanit ta, tutunit lu titinit li tatanit la, tutunit tu titinit ti tatanit ta.